Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Amelia Moreta dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial simulasi numerik untuk menganalisis tegangan sisa dan distorsi akibat proses pengelasan SMAW pada sambungan back join. Simulasi yang saya sajikan menggunakan perangkat lunak ANSYS Workbench sebagai bagian dari tugas akhir saya dalam bidang pengelasan. Seperti yang ditampilkan, saya mendesain material STM A36 menggunakan ANSYS Space Clamp, di mana ada 3 bagian. Yang pertama untuk base metal kanan dan kiri, dan yang terakhir di tengah yaitu untuk buat metalnya sendiri. Ukurannya yaitu 200x200x12 mm. Baik, selanjutnya kita masuk ke ANSYS Workbench. Kali ini untuk tegangan sisa dan distorsi kita menggunakan 2 analisis, yaitu transis termal dan transis struktural. Yang pertama kita masukkan dulu untuk transis termalnya. Setelah itu kita masuk pada bagian engineering data. Untuk engineering datanya sendiri kita ubah sesuai material yang kita pakai. Untuk saya sendiri memakai ASTM A36, jadi saya akan menggunakan material engineering data seperti data berikut. Langkah selanjutnya setelah masuk ANSYS mechanical yaitu kita meshing di bagian materialnya. Saya menggunakan body sizing sebanyak 3. Yang pertama kita pilih bagian base metalnya dengan 5 mili. Terus yang kedua untuk mat metal kita pilih 2 mili. Dan yang terakhir bagian HZ. Ini sebanyak 12, kita pilih 2 mili juga. Nah, setelah semuanya di meshing, kita update generate mesh-nya. Setelah kita update generate mesh-nya, yang 3 bagian kan, yang pertama base metal, terus bagian kedua web metal, bagian ketiga HZ, kita mendapatkan nilai squint. Yang pertama nilai ortogonal quality-nya itu mendekati 1, dan nilai squareness-nya itu mendekati 0. Untuk langkah sebelum meshing tadi, kita pilih geometrinya itu jangan lupa diganti assignment-nya materialnya ke ASTM A36 dan sesuaikan dengan spesifikasi material kalian di 3 ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian transis termalnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian setting transis termal. Untuk pengaturan yang pertama kita menambahkan convection
Terus kita menambahkan lagi radiasi dan heat flux-nya buat pengelasan. Nah, inisial temperatur ini sesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di kondisi lapangan. Saya memakai 30 derajat Celcius, dan untuk analisis testingnya saya memakai 3 step, 48, 96, dan 144. Untuk pengaturan di konveksi kita memilih geometri tiganya semuanya. Baik, untuk bagian konveksi kita memilih 3 geometri ini semuanya, dan fill koefisiennya sesuaikan dengan di lapangan. Saya memakai 0,00015 W/mm persegi, terus ABW nya disesuaikan di lapangan. Untuk radiasinya kita pilih bagian yang terkena radiasi dari proses pengelasan tersebut. Emisinya saya memakai 0,65 karena baja STM A36 saat pengelasan dia pas range-nya sekitaran segitu. Untuk ambient temperatur sesuai kondisi lapangannya. Untuk peraturan di heat flux kita pilih di bagian permukaan paling atas, kita apply, dan ini kita pilih di tabular data agar kita masukkan sendiri. Untuk pemasukan panas sesuai di kondisi real kan kalau SMAW, root, filler, dan shaping. Nah, ini masukkan angkanya sesuai dengan yang sudah dihitung. Saya memakai ini karena sesuai dengan kondisi nyata yang saya lakukan di lapangan. Dan setelah sudah, kita solve data peraturannya seperti ini, dan kita tunggu sampai 100%. Setelah selesai kita solve, kita tambahkan di solution untuk mengukur temperatur. Kita insert thermal temperatur, dan kita evaluate all result. Nah, kita lihat hasilnya yaitu suhu berada di 307,9 derajat Celcius di kecepatan yang saya pakai 20 cm per menit dengan kuat arus dan ampere sesuai dengan kondisi yang saya lakukan eksperimen di lapangan. Oke, setelah di transisi thermal ini kita mendapatkan temperaturnya, kemudian kita menghubungkan ke transisi struktural. Kita hubungkan model ini masuk ke model transisi struktural, kita import. Terus untuk solusinya juga sama, bagian solution juga kita import ke setup. Update. Setelah semua udah terkoneksi ke transisi struktural, kita masuk ke bagian model untuk mengedit ANSYS mechanical pengaturan di pemutih. Kemudian setelah masuk ke ANSYS mechanical, kita menambahkan pad untuk menghitung tegangan sisa dan distorsi secara transversal.
Masukkan ukuran sesuai dengan ukuran yang telah dihitung untuk di tengah lintasan melewati. Setelah selesai menambahkan pad, kita masuk ke bagian pengaturan transien strukturalnya. Oke, tekan 307,9 Celcius. Terus kita masuk ke peraturan transiennya, ke bagian initial condition, kita tambahkan velocity. Bagian velocity kita pilih body di weld metal, terus kita sesuaikan dengan tekanan kecepatan yang saya gunakan. Setelah selesai di initial condition, kita masuk ke analisis setting. Di analisis setting kita sesuaikan saja dengan pengaturan yang ingin dipakai, dengan berapa lamanya waktu untuk simulasi. Setelah itu kita tambahkan boundary condition. Saya menggunakan displacement. Untuk displacementnya sendiri, saya atur bagian kanan kiri plat. Kita apply. Kemudian kita masukkan pengaturan koordinatnya, yaitu di Y, agar tidak bergerak kita kasih 0, dan yang X dan Z nya kita bebaskan. Setelah selesai, kita solve. Setelah selesai proses solve-nya, kita tambahkan di solution insert untuk total deformasi dan insert untuk residual stress. Dan pengaturan total deformasi kita pilih ke pad yang tadi telah kita tambahkan. Sama equivalent stress atau residual stress kita pilih di pad yang telah kita tambahkan tadi. Setelah itu kita evaluate all result. Dan inilah hasilnya dari total distorsi atau deformasi dan residual stressnya. Jadi simulasi ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dapat menimbulkan tegangan sisa dan distorsi yang signifikan dan memerlukan waktu yang singkat saja daripada harus eksperimen langsung di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.